Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan lancar, walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Nah, sebelum Ibu memaparkan materinya, Ibu perkenalan dulu ya, karena kita belum berkenalan. Perkenalkan, nama Ibu Nursul Nurgitawati. Kalian bisa memanggil Ibu dengan nama panggilan Bu Gita. Ibu berasal dari Madiun dan di sini Ibu sudah cantumkan nomor HP. Kalian bisa bertanya maupun berdiskusi melalui nomor WhatsApp Ibu ya. Ibu adalah salah satu mahasiswa KPL yang ditugaskan untuk mengajar di kelas 8 SMPN 10 Malang. Berikutnya, dalam layar PPT Ibu telah menyajikan contoh teks iklan. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan iklan yang Ibu sajikan ya. Aku dan kau, suka Denko. Itu adalah iklan dari susu Denko. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dan kalian sudah sangat sering mendengar iklan tersebut, baik di televisi maupun iklan lainnya. Lalu yang kedua ada karena hidup banyak rasa, kopi Gude, punya banyak rasa untuk harimu. Iklan kopi Gude itu juga sangat sering sekali kita dengar dan sudah tidak asing lagi kita dengar, baik di televisi maupun media massa lainnya. Ini hanya sebatas perkenalan ya, dan sebatas awalan. Ketika kita akan belajar teks iklan, pasti kita akan sering menemui iklan-iklan seperti yang Ibu sajikan dalam layar PPT. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ciri kebahasaan teks iklan dan langkah menulis teks iklan. Di sini Ibu menyajikan beberapa contoh teks iklan, slogan maupun poster, yaitu seperti jauhkah kembali, untuk masa depan bumi kita. Lalu ada ingat demam berdarah, ingat 3M+, dan ada tetap sehat, tetap belajar, iklan dari Ruang Guru. Yang pertama yaitu ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan teks iklan itu yang pertama menggunakan kalimat persuasif. Yang kedua menggunakan kalimat imperatif. Yang ketiga berkesan positif. Dan yang keempat ringkas, berirama, dan puitis. Berikutnya Ibu telah sajikan contoh iklan. Kalian cermati dahulu ya contoh iklannya. Dalam sebuah iklan, ciri kebahasaan itu menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah sebuah kalimat yang bertujuan meyakinkan serta membujuk orang lain supaya bersedia mengikuti maupun membeli sebuah produk atau layanan jasa yang kita tawarkan. Pada contoh iklan, kita bisa lihat kalimat persuasifnya yang mana, yaitu tetap sehat, tetap belajar. Hashtag sekolah online Ruang Guru itu merupakan kalimat persuasifnya. Lalu ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kalimat imperatif. Apa sih kalimat imperatif itu? Kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah, mengandung seruan. Dalam contoh iklan kita bisa temukan kalimat imperatifnya, yaitu gak perlu khawatir kalau gak bisa ke sekolah karena COVID-19, tanda seru. Itu merupakan kalimat imperatif, kalimat seruan dengan ditandai adanya tanda seru. Untuk ciri kebahasaan yang ketiga yaitu berkesan positif. Saat kita membaca sebuah iklan, pastinya kita mendapatkan informasi. Nah, informasi ini disajikan dengan memiliki kesan positif sehingga
pembaca akan tertarik untuk mengikuti atau membeli sebuah produk atau layanan jasa yang kita tawarkan. Yang berikutnya ada ciri kebahasaan ringkas, berirama, serta puitis. Untuk ringkas ini berfungsi agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Untuk berirama dan puitis ini, berirama yaitu memiliki akhiran atau akhiran bunyi yang sama, dan puitis menggunakan kata atau kalimat yang indah. Itu merupakan unsur kebahasaan yang berfungsi agar sebuah iklan itu menarik untuk dibaca, mudah dihafal dan diingat. Seperti tadi contoh pada iklan pertama yang disajikan, aku dan kau, suka denko, itu memiliki irama kan, memiliki bahasa yang indah, sehingga pembaca atau pendengar pasti akan lebih mudah mengenal iklan itu iklan apa ya, itu pasti akan lebih mudah dikenal. Nah, untuk materi yang berikutnya kita akan belajar mengenai menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Pertama kita akan belajar mengenai langkah menyusun iklan, lalu yang kedua langkah menyusun slogan, dan yang ketiga langkah menyusun poster. Untuk yang pertama kita akan belajar mengenai langkah menyusun iklan. Langkah menyusun iklan ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama yaitu mendeskripsikan objek iklan. Objek iklan. Jadi di sini kita tentukan dulu objek apa atau produk apa yang akan kita iklankan. Jadi harus kita deskripsikan terlebih dahulu tentang ciri-cirinya, kelebihannya, spesifikasinya, kita deskripsikan dahulu. Lalu yang kedua, menentukan media iklan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai pengertian, lalu jenis-jenis, lalu ada media, ada struktur. Nah, di sini kita tentukan dahulu media iklannya itu apa. Untuk langkah berikutnya, merumuskan pesan iklan. Pesan iklan dalam sebuah teks iklan itu sangat penting. Jadi, pesan iklan ini harus dibuat dengan kaidah kebahasaan yang tepat, dengan menggunakan kata pilihan yang menarik, yang mudah diingat, memiliki makna yang padat, serta kalimat atau kata yang indah. Itu harus kita tentukan dahulu agar pesan iklan itu bisa tersampaikan, bisa mencakup makna yang padat. Yang berikutnya yaitu menentukan judul teks iklan. Saat kita membaca iklan, pastinya yang utama kita baca adalah judulnya. Ketika judulnya menarik, pasti kita akan tertarik untuk membaca isi pesannya. Ketika judul sudah tidak menarik, pasti pembaca tidak akan membaca pesan atau isinya. Pasti mereka akan meremehkan iklan itu jika judulnya tidak menarik. Untuk yang terakhir yaitu menyusun kerangka. Kita susun dulu kerangkanya, yaitu dari strukturnya bagaimana, kata-kata sudah kita siapkan, lalu mengembangkan menjadi iklan yang menarik, dikembangkan menjadi sebuah iklan yang utuh dan menarik. Untuk yang berikutnya kita akan belajar mengenai langkah menyusun slogan. Di sini tidak jauh beda dengan langkah menyusun iklan ya. Yang pertama yaitu menentukan fungsi dan jenis slogan. Kita tentukan terlebih dahulu yaitu fungsi slogan yang akan kita buat itu untuk apa, dan jenis slogannya itu apa, kita tentukan dahulu. Lalu yang kedua, mengetahui tujuan dan sasaran slogan. Tujuannya harus ditentukan ya, harus jelas tujuannya, dan sasaran slogan itu harus kita tentukan supaya slogan yang kita buat itu bisa diterima oleh sasaran kita. Jadi sasaran slogan itu bisa diartikan sebagai penerima atau orang yang kita tuju, agar slogan itu bisa dibaca dan ditangkap informasinya secara jelas. Lalu langkah yang ketiga yaitu menyusun kata-kata slogan. Seperti pada langkah dalam menyusun teks iklan, menyusun kata-kata saat membuat slogan itu juga penting. Kata-kata ditentukan lalu dipilih, kata mana yang menarik, kata mana yang bisa digunakan, kata mana yang indah, itu kita tentukan dahulu. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai langkah menyusun poster. Tentunya saat kita belajar mengenai iklan, kita akan belajar mengenai teks poster.
poster. Teks poster ini sangat menarik karena disuguhkan dengan gambar. Jadi dengan gambar, poster bisa menarik dan bisa mengikat pembaca agar lebih dalam membaca tentang informasi yang disajikan dalam sebuah poster. Untuk langkah-langkah dalam menyajikan atau menyusun sebuah teks poster itu ada 4. Yang pertama yaitu menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Kita sudah pelajari ya pada pertemuan sebelumnya, jenis teks poster itu apa aja, kita tentukan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, memilih kata yang tepat. Kata yang tepat ini kata yang sesuai, kata yang menarik. Kita tentukan dahulu kata-katanya ya. Lalu yang ketiga, dari kata-kata yang telah kita pilih, kata-kata yang menarik, kata-kata yang mudah dipahami, itu kita susun menjadi kalimat poster. Jadi kalimat dalam poster itu mengandung kata-kata yang menarik dan kata-kata yang mudah dipahami, jadi mudah diingat oleh pembaca. Dan yang terakhir yaitu melengkapi kalimat tersebut dengan gambar yang menarik. Kita tambahkan gambar yang menarik agar sebuah poster itu lebih bagus dilihat. Jadi seperti contoh yang Ibu sajikan, ada poster tentang etika batuk. Pada poster yang Ibu sajikan itu ada penjelasan dan ada juga gambarnya. Dengan membaca penjelasan yang ada dan disertai dengan kita melihat gambarnya, pasti kita akan lebih paham dengan isi poster yang disajikan. Nah, kita telah selesai ya belajar mengenai ciri kebahasaan dan langkah-langkah dalam menyusun teks iklan, slogan maupun poster. Jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya melalui platform Google Classroom ataupun chat pribadi ke nomor WhatsApp Ibu yang tadi sudah Ibu berikan ya. Selamat belajar dan Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dan antusias kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.